Saya Rukyadi Putri Watutihe dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan berbicara mengenai pesta rakyat atau pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo. Pilkada di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun ada beberapa kendala seperti hujan deras di beberapa daerah, namun hal tersebut tidak menghalangi kegiatan pilkada ini berlangsung. Pada pemilihan kepala daerah ini, rakyat diminta untuk memilih beberapa calon atau kategori yang mampu memimpin daerah Gorontalo ini menjadi daerah yang makmur dan sejahtera. Adapun calon gubernur dan wakil gubernur itu ada 4 paslon. Yang pertama itu ada Tony Uloli dan Martin Taha dengan misi hebatkan Gorontalo dengan tulus dan memiliki salah satu programnya itu di bidang pemerintahan. Nah, paslon nomor urut 1 ini memperoleh hasil suara resmi sebanyak 28,33% suara. Dan paslon nomor 2 itu ada Nelson Pomalingo dan Chris Wartabone dengan visi Gorontalo Emas Madahi berkelanjutan dan memiliki salah satu programnya itu di bidang pemerintahan melayani. Nah, mereka memperoleh hasil suara sebanyak 15,20% suara. Dan paslon nomor 3 itu ada Hamzah Isa dan Abdurrahman Bahmid dengan visi mewujudkan Provinsi Gorontalo maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, paslon nomor urut 3 ini memperoleh sebanyak 13,2% hasil suara resmi. Paslon nomor urut 4 itu ada Gusnar Ismail dan Ida Saida dengan visi Gorontalo maju dan sejahtera. Nah, mereka memiliki salah satu program itu peningkatan SDM dan mereka memiliki hasil suara resmi sebanyak 43,40% suara. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini. Berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini, bisa dibilang pilkada tahun ini dengan tahun sebelumnya pada tahun 2017 itu mengalami peningkatan. Yang tadinya di 2017 itu hanya 77%, namun pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 80%. Namun jika dibandingkan dengan pemilihan bulan lalu, yaitu bulan Februari, itu malah mengalami penurunan. Yang tadinya 86%, pada pilkada ini hanya 80%. Nah, hal tersebut atau penyebab tersebut masih belum jelas. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penurunan ini diakibatkan karena perpindahan penduduk. Bahkan ada yang sampai bilang penyebab salah satunya itu kematian. Nah, selanjutnya harapan saya dengan terpilihnya pemimpin yang sudah diamanatkan oleh rakyat harus mampu membawa perubahan yang nyata, bukan hanya sekedar visi dan misi, namun harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Pemimpin yang terpilih diharapkan lebih memprioritaskan lagi dalam bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi terutama di bagian wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bidang demokrasi harus terus ditingkatkan, bukan hanya sampai di pemilu berlangsung, tetapi dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat. Saran saya untuk pilkada selanjutnya, pentingnya edukasi politik dalam masyarakat itu harus terus ditingkatkan lagi agar masyarakat bisa memilih dan memilah pemimpin mana yang bisa memimpin mereka, pemimpin yang berkompeten. Dan perhatian khusus perlu ditingkatkan
kepada pemilih rentang seperti lansia, penyandang disabilitas, dan rakyat-rakyat yang di daerah rawan bencana, agar mereka merasa diperhatikan lagi di dalam demokrasi ini. Harapannya dengan langkah ini, Gorontalo bisa memiliki pemimpin yang amanah dan mampu membuka kemajuan nyata bagi daerah Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Yadam dari jurusan Komunikasi kelas B. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pilkada yang berada di Gorontalo. Nah, pilkada yang berada di Gorontalo itu sendiri yaitu terdiri dari pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, kebetulan saya berdomisili di kabupaten, saya hanya memilih 2. Nah, yang saya ini tuh gubernur dan bupati. Nah, tanggapan saya mengenai pilkada tahun ini itu sangat menarik bagi saya karena melihat dari visi misi serta program dari para calon-calon, entah itu bupati maupun gubernur. Nah, jadi harapan saya untuk kedepannya semoga yang terpilih bisa amanah untuk menjalankan semua program-program yang diberikan. Nah, terutama itu yang paling saya tertarik itu mereka hampir semua para calon itu membahas tentang peningkatan SDM dan UMKM, pertanian, ekonomi, dan wisata. Selain itu juga visi misi mereka menekankan tentang infrastruktur daerah serta pendidikan dan kesehatan. Dan semoga masyarakat untuk kedepannya bisa berpartisipasi lagi untuk bekerja sama mewujudkan visi misi Gorontalo. Semoga daerah Gorontalo bisa lebih maju dan unggul untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fitri Rahmat Ibrahim dengan NIM 2914241123, kelompok 6 dari kelas B. Saya akan memberikan tanggapan saya mengenai Pilkada Gorontalo 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November dan dilaksanakan secara serentak. Saya juga melakukan pemilihan di Kota Gorontalo yang merupakan domisili saya. Kemudian di pilkada ini bukan hanya pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur saja, tetapi juga ada wali kota dan wakil wali kota. Tapi saya fokus pada pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya saja. Menurut saya, pemilihan ini sangat unik karena di setiap TPS itu menggunakan konsep atau tema yang menarik. Karena di TPS itu dihiasi sangat meriah, warna-warni seperti melambangkan semangat warga dalam pemilihan kali ini. Bukan hanya itu, di TPS juga disediakan tempat foto booth di mana warga yang mengunjungi TPS setelah melakukan pencoblosan itu bisa mengabadikannya di foto booth tersebut. Nah, dari pilkada ini terdapat 4 paslon, calon gubernur dan calon wakil gubernur beserta dengan visi misi yang membedakan keempat paslon ini. Yang pertama itu Tony Uloli dan Martin Taha, fokus pada ekonomi, pertanian, dan perikanan. Yang kedua yaitu Nelson Pomalingo dan Chris Wartabone, di mana paslon ini fokus pada ekonomi hijau dan biru ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, Hamzah Isa dan Abdurrahman Bahmid yang fokus pada UMKM yang naik kelas. Kemudian 4, Gusnar Ismail dan Idah Rusli Habibi, yaitu fokus naikkan pendapatan masyarakat. Nah, harapan saya untuk pemimpin Gorontalo yang nantinya terpilih, kepemimpinan jujur, transparan, dan pekerja keras yang fokus pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian memaksimalkan potensi daerah seperti pertanian, perikanan, UMKM, ekonomi, hijau biru, dan memastikan keadilan bagi semua. Dan harapan untuk Gorontalo yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi berkelanjutan, infrastruktur memadai,
SDM berkualitas, dan daerah yang damai dan harmonis. Satu kata saya itu pilihlah pemimpin yang jujur, transparan, dan kerja keras untuk Gorontalo yang lebih baik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaina Gorontalo dengan NIM 2924071 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Oke, pemilihan kepala daerah pilkada di Provinsi Gorontalo tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 bersamaan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan ini mencakup pemilihan gubernur, wakil gubernur Gorontalo, serta bupati dan wakil bupati yang berada di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo. Pilkada di Gorontalo tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam berpolitikan daerah. Dalam pilkada serentak 2024 kemarin, Gorontalo akan menggelar pemilihan untuk berbagai tingkat, termasuk yang pertama itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berada di Provinsi Gorontalo. Ini menjadi ajang bagi masyarakat Gorontalo untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi. Fokus perhatian biasanya pada kandidat yang menawarkan program pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, serta pengolahan sumber daya alam di Gorontalo. Dan yang kedua itu pemilihan bupati dan wakil bupati. Beberapa kabupaten di Gorontalo juga akan melaksanakan pilkada ini, termasuk daerah Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan lain-lain yang memilih pemimpin lokalnya masing-masing. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Gorontalo akan menjadi wali kota dan wakil wali kota yang akan mengarahkan kebijakan kota selama 5 tahun ke depan. Itu untuk pilkada 2024, isu-isu seperti pembangunan, infrastruktur, pemberdayaan, ekonomi lokal, pengolahan pertanian, serta kesejahteraan masyarakat mungkin menjadi topik utama. Selain itu, dinamika politik seperti partai pengusung, tokoh lokal, serta peran memilih muda di Gorontalo akan mempengaruhi hasil pilkada.